Bismillahirrahmanirrahim. Yang zalim. Dan di samping bukti-bukti keberanian tadi ya, seperti keberanian Rasulullah, keberanian Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka keberanian ini juga merata ya, hampir merata di kalangan para sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya diriwayatkan bahwa pada suatu waktu Umar bin Khattab membagikan kain ya, kepada para sahabat atau kepada rakyatnya untuk kebutuhan mereka membuat baju ya. Maka kain tersebut tuh dibuatkan baju. Kemudian pada satu ketika Umar radhiyallahu anhu berdiri di atas mimbar. Lalu beliau membuka khutbahnya dengan ungkapan, ya ayuhan nas isma'u wa ati'u, wahai manusia dengarlah dan taatilah. Nah, maka pada saat itu ada salah seorang sahabat yang berani menegur Umar dengan mengatakan, lasam awala atau atah, kami tidak mau dengar dan kami tidak mau taati. Maka Umar mengatakan kepada orang tadi, mengapa atau apa alasan kamu tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati? Lalu si laki-laki itu mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya engkau membagikan kain kepada kami yang cukup buat satu baju bagi kami yang berperawakan sedang ya. Sementara engkau itu memiliki perawakan yang tinggi besar, namun baju atau jubah yang engkau pakai itu sampai menutupi kakimu. Maka saat itu Umar tersenyum dan beliau memanggil anaknya yaitu Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah, terangkan kepadanya. Maka Abdullah menyampaikan bahwasanya bagian beliau diberikan kepada bapaknya ya, karena kalau Umar hanya menggunakan pembagian yang sama dengan yang diberikan kepada rakyatnya, tentu bajunya tidak akan cukup. Nah, mendengar penjelasan dari anaknya, maka orang tadi mengatakan, sam'atan wa ta'atan ya Amirul Mukminin. Kalau demikian kami siap dengar dan kami siap taati wahai Amirul Mukminin. Nah, demikianlah para pemirsa contoh dari keberanian ya para sahabat sampai beliau berani ya menegur Umar radhiyallahu anhu, dan Umar pun menerima teguran tersebut. Selanjutnya, wa min madhahiri syaja'ah kitmanu sirri li'anna kasirina yujbinuna aw yakhjaluna fayabsuna al-asrar. Bentuk keberanian yang ketiga adalah menjaga rahasia. Karena banyak orang yang tidak berani untuk menjaga rahasia, sehingga karena ketidakberanian menjaga rahasia tersebarlah rahasia tersebut. Nah, menjaga rahasia ini merupakan kunci kemenangan dalam menghadapi musuh. Karena dengan menjaga rahasia maka kita menutupi celah-celah atau titik-titik lemah yang tidak boleh diketahui oleh musuh. Kemudian menjaga rahasia pun akan menghindarkan dari kejahatan orang-orang yang dengki ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ista'inu ala qada'il hawaij bil kitman. Artinya, raihlah kesuksesan dalam memenuhi segala kebutuhan dengan merahasiakannya. Kemudian menjaga rahasia pun akan menguatkan hubungan
persaudaraan di antara kita, karena ya setiap kita ini memiliki rahasia. Apabila kita saling menjaga rahasia saudaranya, maka akan lahirlah rasa cinta dan rasa aman, rasa kepercayaan ya di antara kita. Kemudian rahasia pun juga akan menguatkan hubungan suami istri, karena biasanya seorang suami punya rahasia yang tidak mau diketahui oleh orang lain, dan demikian juga sebaliknya seorang istri pun demikian. Apabila seorang suami menjaga rahasia istrinya dan istri menjaga rahasia suaminya, maka akan terbentuk keluarga yang harmonis dan ikatan pernikahan yang kokoh. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, rahasia itu adalah tawananmu yang kamu harus jaga, ya, jangan sampai kabur, jangan sampai keluar. Dan kalau kamu membukanya rahasia, maka kamulah yang akan menjadi tawanan dari rahasia tersebut. Kamu akan mengalami berbagai penderitaan akibat dibocorkan rahasia tersebut. Dan untuk menjaga kerahasiaan ini tentu membutuhkan keberanian, apalagi saat kita berhadapi dengan orang-orang yang memusuhi kita. Selanjutnya, wa min madhahiri syaja'ah al-i'tirafu bil khata'. Bentuk keberanian yang lainnya adalah mengakui kesalahan. Li'anna dzalika yadullu ala quwwati syahsiyah. Karena mengakui kesalahan itu menunjukkan kuatnya kepribadian, wa ala umki taqwaha wa ala quwwati sillatiha billah. Jadi mengakui kesalahan itu menunjukkan kuatnya kepribadian dan dalamnya ketakwaan serta kokohnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kesalahan adalah sifat orang yang beriman, karena kesalahan dalam kehidupan manusia ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, karena kita ini bukan para malaikat ya. Tidak ada satu orang pun yang terpelihara dari berbuat salah. Yang terpelihara dari berbuat salah itu adalah para nabi ya. Sementara manusia biasa pastilah akan pernah berbuat salah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti akan berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang suka bertaubat. Nah, sesungguhnya kesalahan yang sesungguh-sungguhnya, kesalahan yang hakiki adalah orang yang terus-menerus ya dalam kesalahan, lalu dia tidak mau mengakuinya sebagai sebuah kesalahan, atau tidak pernah mengaku pernah berbuat salah. Bahkan dia mendebat orang yang menegurnya ya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, dengan alasan yang batil, dan inilah merupakan musibah yang terbesar. Selanjutnya, wa min madhahiris syaja'ati al-insafu minan nafsi bi an ta'tarif bi dzulmi idza waqa'a minka wa an taj'alal akharina yaktasuna minka. Dari bentuk keberanian adalah bersikap adil terhadap diri. Artinya dia mengakui ya, apabila berbuat zalim, dia mengakui kezalimannya dan dia siap untuk dibalas ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hidupnya, beliau mengatakan ya, siapa yang pernah aku zolimi ya silahkan ajukan sekarang, jangan sampai terbawa mati ya. Nah, lalu ada salah seorang sahabat ya, semua sahabat tidak merasa tidak ada yang merasa pernah dizolimi oleh Rasulullah, nah, kecuali seseorang, kalau tidak salah namanya Al-Aswad. "Saya ya Rasulullah, pada suatu waktu engkau meluruskan barisan dan aku agak menonjol, lalu engkau
memukulku dengan tongkat, ya. Maka Rasulullah pun siap menerima balasan. Kemudian saat Rasulullah sudah bersiap menerima balasan dari orang tersebut, orang tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu waktu aku dipukul bajuku terbuka, dan aku pun sekarang meminta, ya, agar ketika aku memukulmu perutmu juga terbuka." Nah, maka Rasulullah membuka bajunya, dan saat itu sahabat tadi bukan memukul Rasulullah, tapi justru beliau merangkulnya dan menciumi perut Rasulullah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, sebelum aku menghadapi Allah, ingin aku bersentuhan dengan kulitmu." Nah, demikianlah sikap, ya, adil Rasulullah kepada dirinya. Selanjutnya, wa min a'dhami madhahiris syaja'ah dabtun nafsi indal ghadab. Di antara bentuk keberanian adalah menguasai diri atau menguasai emosi saat marah. Karena Rasul mengatakan, "Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah yang menguasai nafsunya, yang menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan inilah merupakan akhlak-akhlak yang terpuji, dan kaum muslimin harus berlatih terus untuk memiliki keberanian ini. Walau nazarna ila aksi hadhihi sifat, ya, wahia adamul ihtimal wahia adamul ihtimali wasukutu anil haqqi wa ifsya'us sarri wal israru alal khata' wa adamul i'tirafi bihi wa adamul insafi minan nafsi wa infadul ghadabi lawajadna anna hadhihi sifati kafilatun bitadmiri ay amalin wa ihlalil firqati wa tanazu'i wal fasli wa tafriqatis sof. Nah, apabila kita perhatikan lawan dari sifat-sifat di atas, yaitu diam dari kebenaran, menyebarkan rahasia terus-menerus dalam kesalahan dan tidak mau mengakuinya, tidak adil terhadap diri sendiri, dan melampiaskan amarah, maka semua itu akan menghancurkan amal, menyulut perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan kegagalan dan memporak-porandakan barisan. Nah, demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban yang ke-9 yaitu memiliki keberanian, yaitu tahan uji, kemudian siap menyatakan kebenaran, mengakui kesalahan, bersikap adil terhadap diri, menjaga rahasia, dan menguasai emosi saat marah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menjadi muslim yang memiliki sikap pemberani. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.